Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita Mikail. Bagi yang mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Oh ya, link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir dengan Mikail yang berhasil melakukan sihir regresi dan kembali ke 20 tahun sebelum terjadinya peperangan melawan Demon God. Mikail pun lalu datang ke kediaman Ellen. Mikail memiliki sebuah rencana yang akan dia laksanakan. Bapaknya Ellen yang mendapatkan kabar kedatangan Mikail, dia menyadari sepertinya ada yang tidak beres. Namun dia menyuruh prajurit itu untuk memberitahu Mikail bahwa dia tidak bisa menemuinya karena dia ada kedatangan tamu. Prajurit itu lalu menyampaikan pesan bapaknya Ellen kepada Mikail. Mikail pun lalu berbalik arah. Prajurit itu pun lalu bernafas lega karena Mikail akan pergi dari sini. Pak Mordin lalu bertanya pada Mikail, apakah Mikail akan benar-benar pergi? Lalu bagaimana rencana yang sudah ia susun? Mikail pun hanya menyuruh Pak Mordin untuk mengikutinya saja. Ternyata Mikail tidak pergi dari sana. Dia hanya bersandar di sebuah pohon di sana. Prajurit itu pun lalu bertanya apa yang sedang dilakukan Mikail. Mikail pun menjawab bahwa dia sedang beristirahat. Dia sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk menuju kemari. Apakah aku tidak boleh beristirahat? Tanya Mikail. Prajurit itu pun menjadi sangat kesal karena sebentar lagi keluarga dari Count Parslov akan segera datang. Prajurit itu pun lalu langsung memegang tangan Mikail dan dia akan mengantarkan Mikail langsung pergi dari sini. Mikail pun lalu murka. Ia berkata, walaupun pertunangannya dibatalkan, ia pernah menjadi tunangan dari wanita yang dihormati prajurit itu. Dan terlebih lagi, dia adalah pewaris sah keluarga Walpurgis. Lepaskan tanganku, ancam Mikail sambil mengeluarkan aura membunuhnya. Prajurit itu pun sontak terkejut dan langsung melepaskan genggamannya. Mikail lalu bertanya kepada prajurit itu yang bernama Sir McQueen. Dengan tatapan tajam, Mikail bertanya, apakah seorang mata-mata sepertinya berhak menyentuh seorang pewaris keluarga Walpurgis? Sir McQueen pun langsung berlutut dan meminta maaf kepada Mikail. Sir McQueen berkeringat dingin. Dia kebingungan sejak kapan Mikail bisa menjadi seperti itu. Padahal beberapa hari yang lalu Mikail saja tidak bisa menatapnya. Sir McQueen tadi merasakan aura membunuh yang pekat dari Mikail. Mikail lalu berkata, jika Sir McQueen ingin dia pergi dari sini, Mikail akan memberitahu caranya. A few moments later. Sir McQueen lalu kembali dan memberitahu bapaknya Ellen kalau Mikail ingin Ellen datang menemuinya. Bapaknya Ellen pun memiliki firasat buruk akan hal ini. Sir McQueen lalu berkata, jika bapaknya Ellen mau, maka dia akan mencoba mengusir Mikail, walau dengan cara kekerasan sekalipun. Bapaknya Ellen pun menolak usulan dari Sir McQueen itu. Dia berkata bahwa ini tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Mendengar itu, Ellen pun berkata bahwa dia akan menemui Mikail. Bapaknya pun memastikan apakah Ellen akan baik-baik saja. Ellen pun menenangkan bapaknya. Lagi pula, Mikail ingin menemuinya. Ellen juga berkata bahwa dia hanya perlu mengusir Mikail seperti waktu itu. Ellen lalu meminta Sir McQueen untuk mengantarnya ke tempat Mikail. Sementara itu, di sisi Mikail, Pak Mordin bertanya mengapa Mikail begitu kasar tadi. Apakah gara-gara skandal waktu itu? Mikail pun menyuruh Pak Mordin untuk percaya padanya saja. Mikail lalu bergumam bahwa harusnya hari ini, di mana keluarga dari Count Parslov akan datang. Keluarga Parslov akan segera bergabung dengan kerajaan. Dengan begitu, secara tidak langsung akan membuat pewaris keluarga Parslov, yaitu Leon Parslov, akan menjadi Sword Saint. Mikail bergumam bahwa Leon adalah orang yang dekat dengannya sebelum regresi, jadi dia perlu secepat mungkin untuk menemuinya. Pak Mordin lalu duduk. Dia ingin bertanya kepada Mikail. Namun Mikail menyuruh Pak Mordin untuk santai saja. Tapi bukan itu yang ingin ditanyakan Pak Mordin. Pak Mordin bertanya, apakah Mikail berlatih diam-diam di belakang Marquis? Mikail pun bertanya balik, kenapa tiba-tiba Pak Mordin bertanya tentang itu? Pak Mordin lalu berkata, walaupun sebentar, tadi dia dapat merasakan aura yang begitu kuat dari Mikail saat dia marah. Pak Mordin lalu bilang bahwa itu bukanlah kekuatan dari mage circle ketiga. Walaupun dia bukan seorang mage, Pak Mordin tetap ajudan dari Marquis, jadi dia banyak paham tentang kekuatan ini. Mikail lalu bertanya, apakah Pak Mordin mengira kalau dia menggunakan black magic untuk meningkatkan kekuatannya? Pak Mordin pun membenarkan pertanyaan dari Mikail itu. Mikail lalu tersenyum dan dia lalu menyuruh Pak Mordin untuk memeriksanya secara langsung jika penasaran. Pak Mordin lalu memegang tangan Mikail, lalu dia menutup matanya.
Setelah Pak Mordin memeriksanya, dia berkata, Mikael mempunyai 4 circle. Mikael pun membenarkannya. Pak Mordin lalu bertanya lagi, sejak kapan Mikael mendapatkan 4 circle? Mikael menjawab, bahwa sudah sejak 2 hari yang lalu. Pak Mordin lalu bilang, jika itu 4 circle tingkat tinggi sekalipun akan tetap mustahil. Mendengar itu, Mikael lalu bertanya, apakah Pak Mordin menemukan jejak black magic di tubuhnya? Tidak mungkin Pak Mordin tidak bisa melihatnya. Pak Mordin lalu berkata bahwa dia tidak menemukan sedikitpun sisa-sisa black magic dalam tubuh Mikael. Pak Mordin lalu bilang bahwa ini adalah hal yang bagus karena Mikael bisa mencapai circle keempat dengan kekuatannya sendiri. Pak Mordin lalu bertanya, bagaimana cara Mikael bisa mencapai ini? Mikael lalu bertanya, apakah Pak Mordin ingin benar-benar mengetahuinya? Iya, jawab Pak Mordin. Mikael lalu memberitahu bahwa itu karena dia diusir. Pak Mordin pun langsung ngeblank setelah mendengar perkataan Mikael. Pak Mordin lalu bertanya lagi, apakah itu benar-benar sungguhan? Mikael lalu bilang bahwa metode semacam itu memang ada. Pak Mordin lalu bertanya, apakah dengan itu Mikael bisa mencapai circle ke-9 jika dia diusir 5 kali lagi? Namun Mikael pun hanya bisa terdiam. Pak Mordin lalu tidak mempermasalahkan itu lagi. Dia bertanya, apakah Mikael datang kemari karena mengamuk setelah mendapatkan circle keempat? Namun Mikael lalu bertanya, bagaimana pendapat Pak Mordin jika keluarga Lindell runtuh? Pak Mordin lalu berkata bahwa dia akan merasa terjadi krisis berkepanjangan, walaupun dia tidak terlalu yakin. Namun pastinya kerajaan tidak akan tinggal diam saja. Pak Mordin lalu bertanya, mengapa Mikael menanyakan ini? Mikael lalu berkata bahwa dia tidak tahu, namun dia tidak ingin membuat nama keluarga Dukal menjadi lebih buruk. Keluarga Lindell sudah terkenal di seluruh dunia bahwa mereka adalah salah satu pilar dari kerajaan. Sejak jatuhnya keluarga Lindell, kerajaan juga ikut kacau balau. Namun karena Mikael telah melakukan regresi, jadi dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Semuanya sudah berada di depan matanya, jadi dia harus mulai mengubah semuanya secara perlahan. Lalu datanglah Ellen menghampiri Mikael yang sedang termenung. Ellen lalu berkata, sekarang apa yang Mikael mau lakukan? Dia sudah mengakhiri semuanya, ucap Ellen. Mikael pun membenarkan perkataan Ellen itu. Tapi Mikael bilang, memang Ellen sudah mengakhirinya. Namun bukan berarti Mikael juga sudah. Ellen lalu berkata bahwa itu tidak lucu. Ellen berkata bahwa pertunangan mereka sudah diakhiri dengan rapat keluarga. Jadi Mikael tidak berhak untuk datang kemari. Ellen lalu meminta Mikael untuk tidak bermacam-macam dan segera pulang. Mikael lalu mengajak Ellen untuk berbicara dan jangan terlalu terburu-buru. Mikael lalu bertanya, apakah hari ini Ellen akan kedatangan tamu? Mendengar itu, Ellen pun menjadi sedikit gugup. Melihat ekspresi Ellen itu membuat Mikael menjadi tersenyum. Leon Parslov tidak punya hubungan politik dengan keluarga Ellen. Dia hanya mau bekerja sama demi ilmu berpedang. Melihat ekspresi Mikael, Ellen berpikir tidak mungkin Mikael akan tahu siapa yang akan datang. Tetapi ada satu hal, yaitu bahwa Mikael sangat memperhatikan etika berbisnis. Jika wanita yang ia pilih tiba-tiba memaksa membatalkan pertunangannya, lelaki mana yang tidak akan murka? Mikael lalu berkata, memang benar jika sudah diresmikan secara formal melalui kesepakatan bersama. Tapi bukankah itu tergantung dari pemikiran masing-masing? Tidak ada yang salah dengan pertunangannya. Bagaimana jika itu adalah hasil kesepakatan yang tidak adil? Keluarga Lindell sudah sadar bahwa tidak akan ada keuntungan dari ini semua. Itulah alasan mereka selalu menolak Mikael untuk bertemu Marquis. Mikael akan memanfaatkan hal ini. Kalau bingung maaf ya guys, soalnya di web gitu semua translatannya. Mimin coba cari yang bahasa Inggris tapi sama aja bikin bingung. Jadi dinikmati aja ya. Mikael lalu menyuruh Ellen untuk berkata sesuatu. Ellen lalu menjawab bahwa memang benar tidak ada yang salah dengan pertunangannya. Oh begitukah? Mikael lalu mendekat ke arah Ellen. Mikael bertanya, apakah itu benar? Mikael lalu berbisik di telinga Ellen. Mikael bertanya, apakah dia bisa menganggap pernyataan Ellen ini sebagai pernyataan resmi dari keluarga Lindell? Namun, Sir McQueen mendorong Mikael menjauh dari Ellen. Sir McQueen berkata bahwa Mikael sudah keterlaluan. Sok keras emang prajurit ini. Sir McQueen pun mendorong Mikael sampai menabrak pohon. Sir McQueen berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Mikael berbuat sesukanya, walaupun dia pewaris keluarga Walpurgis sekalipun. Mikael lalu menatap Ellen. Dia bertanya, beginikah cara kesatria dari keluarga Lindell menyambut tamu? Mikael bilang bahwa Sir McQueen sudah tidak sopan sejak dari tadi pagi, dan dia juga tidak mengerti kapan harus diam dan tak ikut campur. Ellen pun lalu menyuruh Sir McQueen untuk melepaskan Mikael. Awalnya Sir McQueen ini masih menolak,
Namun Ellen langsung berteriak dengan keras memanggil si McQueen. Ellen pun memperingatkan Sir McQueen agar jangan sampai dia mengulangi perkataannya lagi. Ellen mengingatkan bahwa tugas Sir McQueen adalah menjaga nama baik keluarga Lindell, bukannya ngajak war sama keluarga penyihir OP. Sir McQueen pun lalu melepaskan genggamannya dari Mikael. Mikael lalu bergumam bahwa ini pertunjukan yang sangat membosankan. Untung masih sabar si Mikael. Mikael lalu berkata bahwa dia tidak peduli apa yang dipikirkan mereka sekarang, karena ada yang jauh lebih penting. Namun Mikael meminta agar mereka pindah dari tempat ini. Ini bukanlah tempatnya cocok untuk mengobrol. Ellen pun ingin berkata sesuatu, namun tidak jadi. Dia lalu menyetujui permintaan dari Mikael. Ellen lalu mempersilahkan mereka untuk masuk. Sir McQueen pun mengingatkan Ellen bahwa dia memiliki janji. Masih aja nimbrung. Namun Ellen berkata untuk memikirkan itu nanti saja. Lagi pula ini tidak akan lama. Mereka pun lalu masuk ke kediaman keluarga Lindell. Di sana Mikael melihat sekeliling tempat itu. Dia lalu berkata bahwa semuanya masih terasa sama seperti dulu. Namun Pak Murdin lalu nyaut. Dia bilang kalau Mikael saja jarang ke sini. Mikael pun setak ngamuk. Pura-pura setuju denganku, apa susahnya sih? Tapi Anda tadi berbicara seperti orang tua. Aku bukan orang tua, ucap Mikael kesal. Mikael lalu bergumam, masa dia disamakan sama orang tua? Ya, walaupun umurnya sama kayak orang tua emang. Pak Murdin lalu berbisik kepada Mikael, apa yang akan dilakukannya sekarang? Mereka pun lalu sampai di ruang tamu. Mikael lalu meminta mereka semua untuk cepat masuk ke dalam, karena mereka sepertinya tidak memiliki banyak waktu. Tapi dia ingin bicara dengan mereka satu persatu. Ellen pun lalu menyuruh Sir McQueen untuk tetap berjaga di luar saja. Mikael dan Ellen pun lalu berbicara berdua di ruangan itu. Ellen lalu bertanya apa yang akan dibicarakan oleh Mikael sekarang. Dan tanpa basa-basi, Mikael lalu berkata bahwa Ellen telah berbohong. Ellen pun langsung bertanya tentang maksud dari Mikael. Mikael lalu menjelaskan bahwa Ellen telah berbohong tentang perjanjian keluarga, yaitu untuk tidak melakukan latihan mana saat bertunangan. Ellen pun masih tenang. Dia menyangkal tuduhan dari Mikael itu, dan dia juga menantang Mikael untuk membuktikannya sendiri jika tidak percaya. Lalu balik menyerang. Dia berkata, karena seluruh dunia sudah tahu kalau dia tunangan Mikael, dia jadi berada di posisi yang tidak enak. Mikael lalu bergumam. Ellen pasti berpikir bahwa dia sekarang sedang menggertak dan mengada-ngada. Ya, memang waktu itu Mikael sangat riang. Mikael lalu meminta agar dia bisa mengeceknya sendiri. Ellen lalu berdiri. Dia tidak takut, bahkan jika sekarang juga dia mau. Namun Mikael berkata bahwa mereka tidak perlu terburu-buru. Mikael berkata bahwa dia tidak yakin bahwa keluarga Ellen akan bertindak adil nantinya. Mikael lalu memberi saran agar mereka membuktikannya di depan mereka saja. Ellen pun menjadi kebingungan dan bertanya siapa yang dimaksud mereka oleh Mikael. Namun tiba-tiba Ellen mengerti maksud dari Mikael, dan Mikael pun membenarkannya. Dia memberi saran untuk membuktikannya di depan orang-orang yang bersikap lebih adil dari siapapun, yaitu keluarga Parslop. Mikael memberi saran agar mereka membuktikannya di depan keluarga Parslop yang akan segera datang. Dan bertepatan dengan itu, delegasi dari keluarga Parslop pun telah tiba di depan kediaman keluarga Ellen. Dan pewaris dari keluarga Parslop, yaitu Leon, juga berada di sana. Leon yang melihat kediaman keluarga Lindell yang megah pun kagum. Dia berkata bahwa ini sangat berbeda dengan rumahnya. Pengawalnya pun lalu menjawab, namanya juga keluarga Kon, pasti orang kaya. Leon pun bergumam bahwa dia pasti dapat mempelajari ilmu berpedang dari bangsawan peringkat kelima di kerajaan. Dia pun lalu tersenyum. Pengawalnya pun mengingatkan Leon agar nanti dia tidak berkelahi dengan orang-orang dari Kon Lindell. Ya, kau pikir aku ini siapa? Tapi kalau ada kesempatan, berkelahi sesekali tidak akan menjadi masalah, ucap Leon. Pengawal di sampingnya pun hanya bisa memasang wajah datarnya kepada Leon. Leon pun lalu berkata bahwa dia hanya bercanda saja tadi. Leon lalu bertanya, mengapa ayahnya membuat keributan mengenai kepindahannya ke pusat. Pengawalnya pun bilang bahwa hal itu tidak bisa dihindari. Kau juga kecewa akan hal itu. Mereka tidak puas ditempatkan di perbatasan. Leon pun membenarkannya. Ditempatkan di perbatasan memang tidak baik bagi keluarga bangsawan, karena suksesi langsung hanya bisa terjadi pada keluarga yang langsung membantu kaisar. Keluarga yang berada di perbatasan akan kehilangan kepentingan bagi kaisar, dan mereka akan dimusnahkan atau menghilang. Leon lalu berkata bahwa mereka perlu mengambil kesempatan yang ada. Leon bertanya juga tentang Putri Ellen. Bukankah dia baru saja membatalkan pertunangannya? Pengawalnya pun membenarkannya. Itu karena pewaris dari Walpurgis.
Leon lalu bertanya, apakah benar-benar hanya karena itu? Dia merasa curiga kepada Ellen. Penguasa lalu bilang, jika terjadi sesuatu yang mencurigakan, tidak akan mungkin Marquis Walpurgis akan diam saja. Leon pun lalu membenarkan perkataan dari pengawalnya itu. Leon lalu berkata bahwa pewaris dari keluarga Walpurgis pasti sangat tolol, sampai-sampai pertunangannya dibatalkan. Pengawalnya pun menambahkan bahwa menurut rumor dia nggak cuma tolol, tapi idiot juga. Jir, MC-nya di roasting. Namun Leon sedikit pun tidak percaya, karena itu adalah keluarga Walpurgis yang dikenal OP. Namun pengawalnya bilang, keluarga yang OP belum tentu punya pewaris yang OP pula. Namun Leon bilang bahwa masalahnya bukan sesimpel itu. Sementara itu, Mikhail masih membujuk Ellen untuk membuktikannya di depan keluarga Parslov yang telah datang. Namun Ellen berkata bahwa Mikhail tidak punya hak untuk itu. Lagi pula, Mikhail bukanlah perwakilan dari keluarga Walpurgis. Mikhail lalu berkata, bagaimana jika ia adalah perwakilan dari keluarga Walpurgis? Mikhail lalu menunjukkan kalung yang ia pakai. Melihat kalung itu membuat Ellen tidak bisa bicara lagi. Mikhail lalu menjelaskan bahwa yang ia pakai adalah lencana keluarga Walpurgis, yang artinya selama dia ada di sini, maka dia akan dianggap sebagai perwakilan resmi keluarga Walpurgis. Saat Mikhail menunjukkan lencana ini, maka nama baik keluarganya akan selalu dibawa saat berbincang dengan siapapun. Yang berarti semua tanggung jawab akan lari ke arah keluarganya jika dia berbohong. Namun sebaliknya, Ellen akan menjadi musuh dari keluarga Walpurgis jika Ellen ketahuan berbohong. Mikhail lalu berkata, untuk apa Ellen gugup seperti itu jika dia tidak merasa bersalah? Namun Ellen pun marah. Dia bertanya, apakah Mikhail tahu seberapa berat perkataannya tadi? Ellen menambahkan, jika Mikhail gagal, maka semua ini akan menjadi tanggung jawab dari keluarga Walpurgis. Namun Mikhail malah menantang, mengapa mereka tidak langsung membuktikannya saja? Mendengar tantangan Mikhail membuat Ellen menjadi mati kutu. Ia tidak bisa bicara lagi. Namun di saat itu tiba-tiba datanglah bapaknya Ellen yang menghampiri mereka. Ellen pun sontak kaget melihat ayahnya yang datang. Namun berbeda halnya dengan Mikhail. Dia dengan santai melihat bapaknya Ellen. Bapaknya Ellen pun menyuruh Ellen untuk tidak bicara lagi, karena dia yang akan berbincang dengan Mikhail sekarang. Bapaknya Ellen adalah peringkat kelima dari kesatria kerajaan, salah satu dari 12 Swordmaster, dan seseorang yang membuang segalanya kepada Demon God. Mikhail lalu bergumam bahwa dia adalah salah satu tokoh penting untuk mencegah bencana di masa depan. Bapaknya Ellen lalu bertanya, apakah dia benar-benar Mikhail yang ia kenal? Mikhail pun membenarkannya. Setelah melihat dengan seksama, bapaknya Ellen pun berkata bahwa memang benar dia adalah Mikhail, namun ada yang berbeda darinya. Bapaknya Ellen lalu bertanya, apakah bapaknya Mikhail telah memberinya jantung naga? Namun Mikhail bilang, bahkan dia tidak pernah melihat jantung itu. Bapaknya Ellen pun heran, karena Marquis lah yang satu-satunya memiliki benda itu. Mikhail lalu berkata bahwa bapaknya memang pelit, bahkan dia tidak mau menunjukkan jantung itu padanya. Bapaknya Ellen lalu berkata bahwa Marquis memang seperti itu, namun dia tidak menyangka kalau Marquis sampai tidak mau memperlihatkannya kepada anaknya sendiri. Ya, memang bapaknya medit, jawab Mikhail. Bapaknya Ellen lalu tertawa dengan keras. Dia bilang bahwa Mikhail memiliki pikiran yang sama sepertinya. Mikhail pun lalu bergumam bahwa dia sudah mulai menarik perhatian bapak itu. Mikhail lalu bertanya, bagaimana menurutnya? Bapaknya Ellen pun bertanya balik, apa maksud dari Mikhail itu? Mikhail lalu berkata, jangan pura-pura, yang ia maksud adalah pertunangannya. Bapaknya Ellen lalu tersenyum. Dia berkata, dia membatalkan pertunangannya karena level Mikhail kurang layak. Hanya karena itu saja, tidak kurang, tidak lebih. Mikhail lalu bertanya, apa memang hanya karena itu saja? Bapaknya Ellen pun balik bertanya, memangnya adakah alasan lain sampai-sampai dia harus membatalkan pertunangannya? Tanpa basa-basi, Mikhail berkata bahwa Ellen secara diam-diam berlatih mananya saat pertunangan. Bapaknya Ellen pun tertawa lagi dengan keras. Dia mengelak dari tuduhan Mikhail itu. Dia beralasan, jika putrinya melatih mana, maka dia akan tahu, karena dia adalah peringkat kelima kesatria kerajaan. Mikhail pun membenarkannya bahwa bapaknya Ellen telah mengetahui itu. Bapaknya Ellen langsung berubah ekspresinya. Dia bertanya, apakah Mikhail sekarang berpikiran kalau dia sedang berbohong sekarang? In audio.